Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PAL TV yang hari ini sudah standby tentunya di depan Palembang TV untuk mengupdate informasi seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dan malam hari ini edisi spesial bersama aku Rahmat Midun dan juga saya Sefer Manda yang bakal ngawani Mang Cebice, dan tentunya ini di dialog khusus. Wah, dialog khusus dan spesialnya malam ini karena kita ngerayain malam tahun baru. Mungkin pemirsa PAL TV di rumah sekarang lagi persiapan untuk bakar-bakar. Betul? Atau juga mungkin lagi menyumbangkan ide-ide untuk di tahun 2024 ya Asih ya. Oh, kayak 2023 apa ya yang belum terwujud, betul. Tapi 2024 targetnya apa nih? Betul. Nah, hari ini dialog khusus spesial juga karena kita tidak ada di studio 2 PAL TV. Ini sudah dijingok pemirsa di rumah, sudah berbeda tampilannya. Ini kita langsung hadir di rumah kediaman narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol pada malam hari ini, Cik Asi ya. Yes, tentu saja, dan malam ini dialog khusus spesial bersama Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir. Ini yang sama-sama kita banggakan dan juga kita doakan selalu ada harapan kalau sama beliau. Betul sekali. Amin ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu, apa kabar Mbak ini ya? Iya, baru dia mau protes tadi Pak kalau dipanggil Ibu. Iya, masih 25. Betul. Iya, iya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, Bapak Hafiz Thohir ini merupakan pimpinan BKSAP DPR RI fraksi PAN dan juga merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Ya, betul. Dan tentunya Pak Hafiz Thohir ini tidak sendiri hari ini ya. Ini betul. luar biasa sekali, spesial sekali. Terima kasih Bapak, kami sudah diterima di kediaman Bapak, dan juga sudah hadir istri tercinta. Mohon izin, selamat malam Ibu. Boleh Bapak dikenalkan dulu nih istri tercinta dan anak-anak tersayangnya. Ya, jadi inilah istri saya. Memang kita nggak tinggal di Palembang, sehingga jarang muncul di lokal sini. Kita tinggal Jakarta, tapi aktivitas politik kita Jakarta, Palembang. Beliau juga ikut saya di rumah pribadi kami di Bintaro, Jakarta Selatan, dan bernama Rahma Dewiani. Rahma Dewiani. Karena memang pemberian orang tuanya nama tersebut, dan saya menikah tahun 98, sama-sama kuliah di Bandung kami waktu itu. Ya, jadi ceritanya panjang, menikah di Jakarta. Kita punya dikarunia anak yang pertama tahun 99, yaitu Raisa Farah. Ini betul-betul ikut keinginan ibunya, pengen jadi dokter. Karena ibunya merasa banyak sekali keluarga-keluarga terutama di desa itu kadang-kadang nggak mampu ke dokter, nggak mampu ke rumah sakit. Jadi istri saya kepengen kita ada kontribusi terhadap situasi yang memang Indonesia rasakan sangat berat terhadap kesehatan. Nah, kayak itu kita dorong terus BPJS supaya bisa dinikmati oleh rakyat. Itu bagian daripada perjuangan kecil kami di rumah tangga ini. Kemudian yang kedua, kebetulan nggak bisa hadir. Dia ada di London lagi melanjutkan studi sarjananya, double degree dengan ITB. Jadi dia setahun di Inggris, nanti balik lagi ke ITB untuk melanjutkan studi, ngambil gelar sarjana tekniknya. Jadi alhamdulillah nanti begitu lulus sudah gelarnya 2 juga. Yang ketiga, ini pas saya kampanye 2009 lahir dia. Saya lagi kampanye waktu itu, pemilu 2009, saya balik ke Jakarta, istri saya udah mules-mules. Saya antar ke rumah sakit, nggak boleh pulang lagi sama dokter. Observasi sehari, besoknya langsung di sesar, jadilah Ahmad Razak Thohir. Ini putra saya yang ketiga dan terakhir, karena hanya 3 ini. Betul. Ya, sekolah di sekolah internasional Muslim. Kelas 9 ya nak? Kelas 9. Ya, level 9. Kalau Raisa, alhamdulillah Februari ini akan menyelesaikan studinya. Dia juga di double degree di UI sebagai dokternya, nanti juga di Melbourne sudah selesai. Dia lulus juga, nanti dia mendapatkan gelar 2 juga sarjana di situ. Biasa. Kalau anak-anak Pak Hafiz Thohir ini double degree semua, kalau ini double makannya Pak. Banyak makannya ya. Tadi Bapak Hafiz Thohir juga cerita ini Razak yang terakhir ya Pak yang ikut kampanye begitu. Pak di sini mukanya ini cloningan bapaknya banget ini. Kalau dilihat ini copy paste dari Bapak Hafiz Thohir sekali dia. Tapi kalau ngomongin Razak, kalau ngobrol dengan Bapak itu ngobrolin apa sih Razak? Ngobrolnya sih selalu berbeda setiap hari, cuman
aku lebih suka ngobrol casual aja setiap hari. Ngomongin politik nggak? Ngomongin, kadang-kadang ngomongin politik. Wah, kelas 3 SMP ngomongin politik Bapak. Iya. Jadi dari 3 anak ini yang paling tendensi ke politiknya muncul. Oke. Yang 2 ini pengen jadi dokter, udah bicaranya teknikal tentang kesehatan. Satunya teknikal tentang mekanikal. Jadi Betul. kalau diajak bicara, nak tadi papa bicara ini tentang negara. Oh iya pak ya, gitu aja udah nggak nyambung. Karena lahirnya Kalau pada ini saat lagi langsung. berjuang Bapak. Maka Mungkin ada ada cloningannya Bapak banget. Chemistry-nya mungkin. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau Kak Raisya kan ini udah sibuk dengan studinya, dan juga setelah ini pasti makin panjang lagi nih perjalanan, dan juga harapan dari Bapak ini menjadi bagian kecil nih untuk kesehatan di Indonesia. Siap. Ya. Yeah. Nah, kalau Kak Raisya sendiri melihat Bapak yang sangat-sangat sibuk dengan kegiatannya, itu gimana sih Kak? Apa khawatir nggak dengan kesehatannya dan lain-lain? Suka ngingetin nggak sih? Oh, Suka pernah dikasih cerewet obat nggak? secara langsung ya kayaknya. Suka cerewet nggak? Sebenarnya aku sendiri juga bisa dibilang kesibukannya kadang sama kayak papa ya, pulang Ya, malam karena aku harus jaga di rumah sakit Ya, gitu. ya, ya. Jadi setiap kali aku pulang malam pasti kalau aku pulang itu aku selalu ngasih tauin papa hal-hal yang penting lah, kayak tidur cukup atau enggak, Betul, vitamin dimakan atau enggak, apa olahraga, terus makanan juga. Kadang kan papa makan suka telat, kadang juga ini. Jadi karena aku sendiri merasakan hidup sibuk juga, dan akhirnya aku juga kasih tauin papa gitu tiap hari harus. Jadi akhirnya Papa punya ajudan sekaligus dokter pribadi. Dokter pribadi. Tapi Dia suka memprotes pola makan kita yang kurang sehat. nah, kalau ngomongin tentang protes nih Bapak, antara Ibu dan juga Raisya sebagai anak perempuan sendiri, ini yang paling cerewet nih siapa nih? Ibu atau Raisya? Jadi beda apa namanya segmen ya. Kalau seorang ibu tentu dia mencereweti atau mengkritisi apa-apa perilaku anaknya. Kalau Raisa dia mengkritisi pola makan, pola hidup kita yang nggak sehat, pulang malam tidur telat. Kalau nonton TV badan jangan miring Pak, nanti begini. Jadi yang seperti itu ya. Kalau istri kan lain. Betul. Kalau di dapur stok makanan kurang dia mulai panik gitu, atau katakanlah saya pulang kok pintu depan nggak ditutup gitu kan. Kadang-kadang kan tamu pulangnya jam 12 malam, kita udah sama-sama ngantuk langsung masuk kamar. Yang seperti itu memang anunya kritisnya dua-duanya mengkritis tapi lain bidang. Lain bidang. Cara nyenyesnya beda ya Pak. Baik, ini kalau kita melihat Pak Hafiz Thohir dengan kesibukan yang padat Pak, sekaligus menjadi anggota juga ini, melayani rakyat. Bagaimana sih Pak bisa intens dengan keluarga? Karena memang kita lihat beberapa keluarga saat ini juga perlu Pak asupan intens bersama, curhat, cerita begitu. Iya, Kalau betul. Bapak sendiri bagaimana Pak? Jadi kalau saya lihat ya memang dari 24 jam kita hidup sehari, itu memang yang paling ideal itu kan 8 jam kerja, 8 jam tidur, dan 8 jam bersama keluarga. Iya. Tapi itu kan teori, ternyata nggak bisa kita jalankan. Maka dari itu kadang-kadang dalam kunjungan kerja saya ke daerah, kalau istri saya atau anak saya lagi kosong atau free, saya bawa dia. Karena disitulah mutual timing kita muncul. Dan anak kita tahu bahwa, oh bapak saya ini kerjanya begini ternyata. Dan kalau pulang capek, memang kelihatan berat di perjalanan segala macam. Pernah suatu ketika anak saya bawa ke Uruguay, biar dia tahu bahwa naik pesawat itu bukan enak-enakan gitu. Ada yang terbang 13 jam non-stop, nggak turun-turun gitu. Nah, jadi dia merasakan begitu. Kadang-kadang saya mau hemat biaya, saya beli tiket ekonomi, dia yang protes. Papa nggak apa-apa ini ekonomi, nanti badannya sakit. Saya nggak apa-apa. Nah, ini kan perjuangan juga. Betul. Jadi kadang-kadang yang seperti itu separuh kegiatan kantor itu, kalau saya lihat ada peluang untuk keluarga ikut, ya kita bawa. Itu salah satu Ya, rumusnya. karena quality time itu nggak bisa kita rencanakan. Betul. Hari ini kita merencanakan, lusa kita gitu ya restoran itu, ternyata tiba-tiba kantor memutuskan
Pak, kita diundang mendadak oleh ini ada COP28 di Dubai, sehingga Bapak harus menggantikan ini dan berangkat. Batallah acara itu tadi. Jadi saya kadang-kadang istri saya juga kaget, kok kamu nggak bikin planning sih? Saya bilang, ya kita bikin planning tapi berantakan semua. Betul. Gitu. Jadi begitu ada waktu, kadang-kadang itu kita manfaatkan. Kadang-kadang saya punya satu hari nganggur, ayo nak kita jalan-jalan. Nah, terutama Raisa, ya dia senang sekali sebetulnya traveling, tetapi ternyata waktu dia sedikit sekali. Kadang-kadang nggak connect gitu. Yes. Kami punya waktu libur, dia nggak bisa. Dia punya waktu libur, kita nggak bisa. How's important family for you, Pak? Ya saya kira kalau kita rating ya apa namanya karir dengan keluarga, saya kira nggak bisa saling meninggalkan. Betul. Ya, karena kita sukses di karir, keluarga berantakan nggak ada gunanya juga. Karena keluarga ini tempat kita mendidik anak untuk menjadi tunas bangsa. Kalau di situ aja gagal, percuma kita jadi pemimpin. Itu kan gitu. Jadi bagi saya sama-sama penting, dua ini harus berjalan berdampingan. Yes, Iya. betul sekali. Karena kalau kata pepatah, di balik suami yang hebat itu ada istri yang jauh lebih hebat. Betul. Ya. Ini alarm alaminya Pak Betul. suami begitu ya. Luar biasa. Ibu, kalau kita tadi lihat semangatnya ini, semangat berjuangnya nih dari Bapak nih, terus pasti semua apa yang Bapak pikirkan, semua apa yang Bapak lakukan, ngobrol nggak sih ke Ibu atau Bapak langsung aja terobos? Yang penting karena kalau kata suami masak ini, yang penting minta maaf daripada minta izin. Ibu. Kalau saya dengan Pak Hafiz semuanya pasti berdiskusi. Yes. Karena semuanya didiskusikan lah dengan baik gitu. Saya sebagai istri, insya Allah mensupport suami. Jadi saya pikir sama anak-anak, pokoknya gini, Mama secara intern di keluarga yang mensupport Papa. Kalian juga sebagai anak juga harus mensupport supaya Papa kerja dengan tenang gitu. Jadi kalau saya di rumah juga berbuat baik semuanya dan anak-anak juga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, insya Allah Papa bisa kerja dengan tenang, nggak ada halangan. Itu aja, So insya Allah. sweet gitu ya Bu. Kalau panggilan mesranya apa nih Ibu Bapak nih? Ayang, Bebek? Panggil Ade. Oh, Ade. Oh, luar biasa. Emang panggilan sayang zaman dulu ya Pak ya? Ade. Ade anak kakak tulan gitu ya. Kebetulan saya juga dipanggil Ade dari sama keluarga, jadi kebiasaan. Sama bapak saya dulu manggil ibu saya tuh Dek. Iya. Jadi kayak Om Palembang kayaknya. Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Panggilan sayang ke istri itu Ade. Betul. Iya. Baik Ibu, kalau kita lihat kesibukan Bapak sejauh ini, Bu, pernah protes nggak sih Bu? Atau sudah Pak jadilah gitu? Atau sudah cukup gitu? Atau memang terus disupport begitu Bu? Iya sih protes, tapi kalau dilihat lagi kan sudah tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat, abdi negara, insya Allah. Jadi ya kita mensupport aja lah, hanya terus diingatin aja mengenai kesehatan, makannya, istirahatnya, tapi ya yang selalu membekalin saya vitamin. Kalau berangkat kantor, itu vitamin kamu masih di meja. karena Jadi, Pak Hafiz selalu pergi, koper nggak pernah tutup. Baru buka koper udah langsung pergi lagi, jadi balik rumah cuma standby terus. Betul. koper saya taruh di atas sofa besar. Tiba-tiba beresnya, jangan 2 hari lagi saya berangkat loh. Jadi saya bilang biarin aja situ. Akhirnya nggak pernah diberesin, ditaruh aja situ dan posisi terbuka. Karena kami di BKSAP itu punya jadwal sekitar 36 rapat-rapat di luar Indonesia. Nah, 36 itu tentu saja didistribusikan ke 5 pimpinan. Sehingga rata-rata saya dapat sekitar 12 sampai 14 kali ke luar negeri untuk memimpin delegasi. Nah, sehingga kalau kita average kan rata-rata per bulan, artinya 1,2 kepergian tiap bulan. Itu baru dari sisi BKSAP. Nanti dari itunya ada lagi dari komisi 11-nya. Kita kunjungan kerja, kunjungan spesifik, kunjungan ke luar negeri yang tiap tahun ada. Sehingga ya hampir 2 minggu sekali pasti keluar kota. Pasti sudah keliling dunia ya Pak. Luar biasa ya. Ini kalau Razak dan juga Resya suka protes nggak sih kalau Ibu kan ya udahlah kita mendukung aja ya apa yang menjadi pilihan
seorang bapak ya. Dan kalau Raisya dan Razak suka nggak? Aduh Pak, udah deh Pak, pulang deh di rumah, kita liburan dulu di rumah nih. Apalagi kayak malam ini kan harusnya kita bakar-bakaran, ya kan? Ini malah kerja deh. Gimana Razak atau Raisya yang mau jawab silakan? Sebenarnya aku jawabannya sih mirip sama mama. Kalau aku tipe orang yang senang melihat orang yang suka kerja. Oke. Jadi kalau ngelihat papa suka dengan kerjaannya, aku malah lebih seneng gitu. Karena aku sendiri juga sebagai orang seneng gitu meraih apa yang aku mau gitu. Cuman at the same time kadang aku juga sedih. Aku kadang kalau pulangnya malam, papa ada juga pulang malam tapi pulang duluan, tapi papa udah tidur gitu capek. Oke. Jadi aku kadang mau ketemu semua orang udah tidur. Terus pagi-pagi aku berangkat, aku kadang berangkat jam 5:30 tapi papa belum berangkat. Jadi udah bangun tapi aku udah pergi dulu. Susah jadi ketemu waktunya ya. Jadi akhirnya juga ya sebagian dari aku tuh seneng karena papa itu bisa melakukan hal yang papa suka. Cuman untuk bersama-sama bertemu gitu kadang ya susah nyari waktu. Kalau Razak gimana Razak? Jawabannya seperti kakak Raisya. Aku sebenarnya senang mengikuti perjalanan papa ke Palembang, ke acara-acara. Cuman kadang-kadang waktu ini juga kita mungkin bisa family time atau gimana. Cuman kan itu sudah tugas dari papa. Jadi tapi saya mendukung papa untuk ikut-ikut acara seperti itu, dan itu jadi Boleh ditambahin Razak kata-kata buat papahnya. kata-kata. Waduh. Ini kan papa ini lagi berjuang nih ya. Iya. Kata-katanya nih buat papa. Biar papa lebih semangat. Mungkin Karangga dulu deh, boleh silakan. Apa ya? Oh ini saling lempar-lempar nih. Lebar ya. Iya buat ibu nih, kata-kata nih buat bapak nih. Terus bisa menginspirasi kami sebagai keluarga dan juga bisa membawa aspirasi dari rakyat yang Hafiz dari Dapil Sumsel bisa untuk dibawa ke konstituen supaya lebih menginspirasi. Kayaknya berat banget kata-katanya ini. Ibu jangan jadi haru ini. Baik, kalau untuk Raisa dan Razak mungkin ini sebelum kita iklan, satu fun fact aja untuk papa. Misalnya apa sih papa sering tidurnya miring gitu ya, nggak tahu orang pemirsa yang di rumah. Atau papa suka makan tempoyak gitu-gitu ya. Satu fun fact dong yang nggak tahu oleh pemirsa tentang papa. Apa ayo? Makanan kesukaan papa deh. Apa ayo? Papa yang suka apa? Bapak suka. Papa sering makan ikan, kayak kalau habis pulang kerja biasa sering cari ikan teri sama sambal sama nasi. Mungkin habis pulang kerja suka makan. Oh, Sederhana ya. sambal ikan teri pete. Itu saya juga Tidak susah. Wah, ini luar biasa. Kalau kita kan dari keluarga sederhana, saya lahirnya kan 12 saudara. Bayangkan saja bapak saya camat, ibu saya ibu rumah tangga. Jadi kami terbiasa dari kecil tuh supaya rame ini, supaya guyup dan semua dapat bagian ikan teri itu yang dimasak. Jadi memang berarti cocok Pak mewakili rakyat. Karena makanannya juga rakyat banget ini Pak. Baik pemirsa yang ada di rumah. Selalu bantu rakyat ya. Iya betul. Siap. Asi dan juga pemirsa di rumah, ini di segmen 1 kita sudah membahas sedikit tentang keluarga beliau, hangatnya, harmonisnya, ngobrolnya dan juga motivasinya Asi. Kita bakal balik lagi di segmen kedua ini dengan terkait tema kita juga dan masih di rumah kediaman dari Bapak Ahmad Hafiz Thohir. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di PAL TV.
Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Khusus hari ini di Palembang TV, tentunya bersama dengan Bapak Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir, yang tadi di segmen pertama kita sudah bercerita banyak tentang keluarga dan juga keharmonisan serta sedikit tips tadi. Betul. Cik Asih. Kalau tadi keluarga inti, kalau ini keluarga kedua. Betul. Ini sudah ada rombongan yang sudah hadir juga di rumah kediaman beliau. Ini kenapa nih Pak? Apakah ini sekarang lagi ada bakar-bakaran? Ini merayakan hari tahun baru nih? Kalau di Partai Amanat Nasional itu memang terbiasa setiap akhir tahun kita kumpul. Kumpul, masing-masing kawan menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian di situ nanti kalau kota ya bicaranya fraksi Kota Palembang, kalau provinsi fraksi provinsi. Nah, kebetulan saya hadir di sini, maka kita juga bisa bicara nasional dan Sumatera Selatan secara garis besar. Nah, dari paparan kawan-kawan ini, kami tentu saja harus mempunyai konsep apa yang akan dibawa Partai Amanat Nasional ke depan di tahun 2024. Selain juga kami mereview apa-apa yang sudah dilakukan di 2003, apa yang diharapkan masyarakat, apa yang hak masyarakat yang masih belum puas terhadap kerja-kerja kita selama 1 tahun itu. Sepakat. Karena memang pemirsa kita bakal ngobrolin refleksi 2023 dan juga optimisme untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, karena ini obrolan tentang ekonomi ini masih kalau kita tarik benang merahnya Pak masih masih kena ya Pak ya dengan bidang Bapak ini di Komisi 11 tentang perbankan tentang keuangan dan juga pertumbuhan ekonomi luar biasa nasional. Nah, tapi sebelum itu Pak, sebelum kita bertanya lebih jauh Pak, boleh dong Pak dikenalin satu persatu yang hadir malam hari ini, dan sebelum Bapak kenalin siapa Pak yang di sini nih yang paling neka banta ini Pak? Dari yang rame-ramenya yang paling neka banta ini siapa nih Pak? Saya bersama fraksi DPRD Kota Palembang. Karena skop kita bicara malam ini di Kota Palembang, maka saya undang pimpinan DPRD kita, yaitu Bapak Haji Sudirman, dan Bapak Haji Sudirman juga membawa rekan-rekannya dari fraksi dan juga caleg-caleg yang punya program juga yang disampaikan kepada masyarakat, karena ini menjelang pemilu. Tentu narasi maupun visi misi tersebut menjadi perjuangan kita dan selaras dengan apa yang dilakukan oleh DPRD PAN di Kota Palembang. Saya kira Pak Dirman memperkenalkan diri, kemudian saya minta dilanjutkan satu persatu biar tahu semua nama-namanya. Silakan Pak Haji Sudirman. Baik, terima kasih. Nama saya Haji Sudirman SOS MSI, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Alhamdulillah dipercaya oleh partai sudah berapa bulan ini menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, yang mana alhamdulillah fraksi PAN sinergi tentunya saat ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang bagaimana meningkatkan PAD dan program visi misi dari wali kota itu sendiri kita kawal, tapi juga tidak mengurangi fungsi kami sebagai DPRD itu sendiri dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan pembajetan seperti itu. Luar biasa ya, karena memang Pak Dirman ini bukan orang baru nih di Sumatera Selatan ini ya Pak ya. Ini wong kayo lamo, duit banyak at utang. Amin. Luar biasa. Nah, kalau ini samping-sampingnya ini wajah-wajah baru ini Pak ya. Boleh dong dikenalin dulu Kak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Rizky Saputra Esa, selaku Sekretaris DPD PAN Kota Palembang. Oke, wah ini luar Sekarang biasa. caleg ya. Sekarang mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan 6 Kota Palembang. Amin. Siap bantu rakyat. Siap bantu rakyat. Wah. Boleh di dapil 6 daerah mana? Mas, nanti yang lagi nonton sekarang. Oke, daerah pemilihan 6 itu meliputi 3 kecamatan. Mas. Kecamatan Jakabaring, Kecamatan Jepang Ulu 1, dan Kecamatan Tirtapati. ASI masuk berarti? Masuk, saya Iya, Kertapati. ASI ini paling mencoret. Boleh. Baik-baik. 3 suara bisa. Wong limo Kak, kami Kak sekeluarga. Yang 5. Jadi kayak Bob, enggak Bob. Amplop untuk
kebaikan. Iya, ya. iya, iya. Kalau Kartu nama. Yes, Iya, betul. Iya. Sebelahnya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tony Sidaputar, SPD MPD. Ini baru 2004 ikut caleg. Itu dapil 2. Kebetulan saya ini pensiunan guru. Mencerdaskan anak bangsa ya, Untuk Pak. mencari anak bangsa. Pak Tony ini kepala sekolahnya mertua saya. Masya Allah. Iya, Ibu Epi, SMP 9. Oh, iya, iya. Sepuluh. SMP 10, iya. Sebelahan, Pak. Iya, iya, iya. Luar Pak biasa. Tony dapil 2 silakan Pak di daerah Dapil mana? 2 Sukarame, Alang Lebar, dan Kemuning. Oh, iya. Alhamdulillah kebetulan saya di Kemuning itu 10 tahun sebagai kepala sekolah SMP 10. Iya. Mantap. Kalau dulu mencerdaskan anak bangsa, sekarang mengabdi untuk bangsa. Pinter ya, Midun. Iya, iya, iya. Silakan sebelahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Muhammad Abi Rashid. Saya dipercayakan oleh Partai Amanat Nasional untuk mencalonkan sebagai caleg DPRD Kota Palembang untuk mewakilkan peran anak muda di Kota Palembang, karena waktunya ini memang waktu anak muda untuk berperan mengabdi untuk bangsa dan negara. Dapilnya Kak, boleh dari Dapil saya meliputi Dapil 2 sama dengan Bapak Tony Sidaputar, meliputi Kecamatan Kemuning, Kita walaupun Alang-Alang Lebar, berkompetisi tetap bisa dan Sukarame. berdamai. Oh iya, iya, iya. Jadi satu wilayah gitu Satu ya. wilayah. Tapi tetap sahabatan gitu ya, Pak. Kita Bisa dilihat saksikan. ini. Tidak ada kompetisi. Karena tujuannya untuk bantu Karena rakyat. Iya, Iya, betul, betul, Pak. iya. Jadi siapapun yang akan maju itu yang akan membantu rakyat. Iya. Iya, Pak. Setuju sekali. Kalau ini yang paling belakang ini Iya, iya. Paling melawan. Iya, iya. Kalau berarti jawaban asli tadi yang ini, Pak ya. ini yang dekat banget ini. Silakan Bapak. Silakan. Oke, terima kasih. Saya Yudi. Kebetulan wajah baru, stok lama. Iya, iya, iya. Saya mantan Ketua DPD PAN 2010-2015, zaman Pak SBY itu. Kebetulan beliau waktu itu Ketua Komisi 6 Iya, iya. di periode pertama. Mhm. Dan kebetulan hari ini saya Ini diperintahkan tim oleh ses saya dulu. Pak Hafiz untuk maju kembali di Dapil 4 Kota Palembang, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borak. Oh, oke. Ya, insya Allah bisa bantu rakyat, baik yang jelata maupun jelita. Oh. Ini jelatanya. Ini jelas apa ya? Oke, kita closing saja kali ini ya Pak ya langsung. Dan ini Yang di belakang ini boleh, Kak? para pendukung Nama-namanya silakan ini. Bapak. Boleh berdiri, Bapak. Oke, baik. Kalau kakak? Oke. Dan? Pak sudah. Dapilnya sebutkan. Dapil mana kak? Dapil Satu daerah mana itu Pak? Oh, oh. Oh. Iya, iya, iya. Oh. Betul, betul. Nah dari tadi aku nyari Bukit Kecil tadi. Alhamdulillah masuk ada. Yang sebelahnya silakan Bapak. Oke. Oke Rinaldi, caleg DPRD Kota Palembang, daerah pemilihan 5, laju SU2. Oke. Oh, pelajaran S2. Baik, baik. Sudah lengkap hari ini hadir semuanya. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan tema kita, ini refleksi di tahun 2023 Pak Hafiz Thohir untuk sosial dan juga ekonomi seperti apa melihatnya Pak? Ya saya terus terang kita melihat sebetulnya Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang ini punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh kota lain. Ya. Sehingga kalau betul-betul kita perkuat ya keunggulan comparative advantage yang ada di Kota Palembang ini, maka Palembang saya kira di 2024 akan bisa lebih baik dari 2023. Karena apa? Karena kita sudah mampu melewati masa-masa kritis. Covid 3 tahun hampir, kemudian 2023 resesi global terjadi, tetapi pertumbuhan di Palembang bisa bertahan di 5, sekian persen. Kemudian juga kegiatan-kegiatan perdagangan juga tetap berjalan. Nah, yang kita fokus nanti ke depan adalah sebetulnya sektor pariwisata yang harus kita kembangkan supaya lebih bisa meningkatkan penerimaan di PAD dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena kalau pariwisata ini berjalan, maka banyak sekali pengangguran bisa tercover
dengan kegiatan pariwisata. Bayangkan saja orang datang dia perlu guide, orang datang dia perlu mobil, orang datang dia perlu makan, hotel dan lain sebagainya, sehingga menggairahkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Itu yang saya minta nanti Ketua DPRD kita nih fokus di 2004 itu meningkatkan ini. Karena apa? Nggak ada kota lain di Indonesia ini kecuali Palembang sama Jakarta yang punya LRT. Betul. Iya, kita punya LRT, jalan tol udah melintas kota kita, gitu. Sebentar lagi akan tembus ke Musi Landas Betung. Artinya accessibility ini tidak dimiliki oleh orang-orang lain atau kota lain. Ini yang saya ingin Palembang itu akan menjadi ikon di Sumatera. Dan kita yakin kalau semua stakeholder bekerja sama dengan wakil-wakil rakyatnya menciptakan visi yang kuat tentang kehadiran Kota Palembang sebagai kota pariwisata dan juga industri, maka Palembang bukan hanya sekedar 5,5%, 7,5% pun pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Wow, 7,5%. Itu bukan kalau untuk pertumbuhan ekonomi, kalau ngomongin tentang ekonomi 7,5% itu sangat tinggi, Pak. Sangat tinggi. Ya? Karena visinya Jokowi untuk mencapai 2040 Indonesia 5 besar dunia itu harus dicapai dengan pertumbuhan di atas 7%. Betul. Oh, ini luar biasa sekali. Berarti banyak sekali harapan ya untuk di 2024, khususnya untuk di ekonomi di Kota Palembang. Kita dorong harapan tersebut supaya menjadi kenyataan. Betul. Kalau tadi kata Pak Habis banyak melibatkan sektor pariwisata yang paling penting ya. Pemirsa di rumah ini kita jeda sejenak dengan beberapa iklan yang akan tampil ya pemirsa, dan kita bakal balik lagi. Tentunya masih ngobrol dengan Bapak Ahmad Hafiz Thohir dan juga tadi berbagai yang sudah hadir juga ini Pak timnya dari Partai Amanat Nasional Pak ya. Siap. Kita akan ngobrol lagi pemirsa, jadi tetap bersama kami di Dialog Khusus Palembang TV. Menyambut ini untuk tahun baru bersama Bapak Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir selaku pimpinan BKSAP DPR RI fraksi PAN dan anggota Komisi 11 DPR RI. Betul, dan tadi kita sudah ngobrol terkait dengan refleksi di tahun 2023. Sekarang kita ke Pak Haji Sudirman ini Pak selaku Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Pak. Tadi kalau sudah Pak Hafiz sebutkan bahwa memang dukungan pemerintah ini sangat penting Pak untuk sektor ekonomi. Bagaimana Bapak melihat ini Pak? Kalau kita berkaca di tahun 2023, ukurannya ialah masalah ekonomi, tentunya ada pendapatan. Kita lihat dari PAD, Kota Palembang itu mencapai 100,8% tercapai artinya. Nah, itu sangat luar biasa 2023. Kemudian 2024 ini harapan kita dengan ekonomi yang sudah baik karena dampak dari COVID-19 ini sudah terlihat semua toko-toko mulai aktif, dan selama ini masyarakat juga banyak pengangguran, sudah banyak juga pembukaan lapangan kerja yang baru. Ini akan mendongkrak dari ekonomi Kota Palembang. Begitu juga apa yang disinggung oleh Pak Hafiz Thohir tadi mengenai sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini sampai saat ini itu terus meningkat tentunya pendapatan-pendapatannya ini, dan kita juga kemarin ada beberapa titik tempat wisata, walaupun wisata religi seperti di Kawah Tengkurap itu akan diperbaiki tempat-tempat sehingga masyarakat yang baik itu pengunjung lokal ataupun dari luar kota, bahkan ada pengunjung dari luar negeri pun akan datang ke Kota Palembang karena tempat wisata religi ini sudah sangat bagus tempatnya. Betul. Nah, kalau dari 108% ini Pak, di sektor mana yang sangat-sangat membantu? Apakah kalau ngomongin tentang pariwisata, saya rasa pariwisata di Kota Palembang ini belum mencolok ya. Nah, di sektor mana yang sangat memiliki dampak yang tinggi? Di BPHTB, artinya Kota Palembang
2022-2023 itu BPHTB-nya itu sangat meningkat sekali. Artinya peran masyarakat untuk membuat sertifikat, begitu juga pembangunan yang lain sudah sangat baik untuk sektor ekonominya, dan juga restoran sudah juga membaik, begitu juga dengan daya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Seperti itu. Baik, nah kalau kita melihat 2024 yang akan datang Pak, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Hafiz juga banyak harapan. Kalau Bapak sendiri selaku Wakil Ketua DPRD seperti apa Pak harapannya untuk di 2024 pertumbuhan ekonomi khususnya? Harapan kita tentunya untuk tahun 2024 ini akan lebih baik lagi daripada 2023. Kita melihat harapan itu berkaca dari 2023-2022, artinya peningkatan seperti itu. Apalagi beberapa sektor baik itu perdagangan ataupun sektor pariwisata dan sektor-sektor yang lain itu akan meningkat karena targetnya juga akan meningkat. Begitu juga kita singgung sedikit masalah sosial seperti itu juga. Ini sangat berpengaruh kepada masyarakat Kota Palembang. Tentunya kami sebagai DPRD Kota Palembang itu sangat konsen dalam hal ini keperluan masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, peningkatan ekonomi, dan juga di bidang sosial tentunya. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, kalau tadi menanggapi Pak Hafiz menanggapi tentang dari yang disampaikan Pak Sudirman ini, dan juga harapannya di 2024 PAD kita akan pertumbuhan ekonomi akan naik 7%, itu berarti kalau sekarang sekitar 2,5% Bapak. Nah, apa yang akan dilakukan nih sebenarnya, apa yang bisa kita lakukan, ataukah karena kita mempunyai komplek olahraga yang sangat mumpuni, yang sangat memadai. Nah, silakan Bapak. Ya, jadi memang kita punya kekuatan yang belum bisa kita jual. Ya, coba bayangkan nggak ada di Indonesia ini kompleks sport sebesar Jakabaring. Hanya ada di Palembang. Tetapi kita hanya punya 2 event setahun saya itu. Padahal yang menurut hemat saya bisa setiap bulan ada event di situ. 12 bulan berturut-turut. Dan itu efeknya akan luar biasa. Angka belanja akan naik, kemudian juga pekerjaan juga akan banyak terbuka lowongan, dan juga pariwisata akan datang dengan sendirinya, karena kalau orang hadir di dalam suatu pertandingan itu dia bawa tim, dia bawa orang. Kadang-kadang itu yang membuat pergerakan ekonomi yang luar biasa. Yang kedua, ya, kita punya transportasi darat, udara, dan laut. Laut itu di Sungai Musi yang langsung keluar ke Sungsai. Itu kan arus perdagangan yang sudah terbakukan sejak dulu. Tetapi kita kurang memperkuat di sisi pariwisatanya. Kalau kita melihat negara tetangga kita ya, Bangkok dan Brunei itu menjadi transportasi untuk pariwisata yang luar biasa. Ini juga bisa kita tingkatkan, kita jual untuk menjadi sumber pendapatan dari Sumatera Selatan. Di lain itu juga, Palembang juga kota industri. Di situ ada industri empek-empek, enggak ada. Kita ekspor empek-empek aja tiap hari bisa 1 ton itu ke Saudi Arabia kan. Artinya kalau ini memang kita buka pasar ini dan kita dorong melalui wakil rakyat kita bersama pemerintah memikirkan ke depannya untuk lebih besar lagi langkah-langkah tersebut, saya yakin ini juga akan membantu pendapatan asli daerahnya. Nah, yang ketiga juga di sisi mineral dan juga sumber alam, saya melihat Sumatera Selatan pada khususnya, nggak di Kota Palembang aja, mempunyai kekuatan yang sangat baik sekali ya. Kita punya batu bara, kita punya crude palm oil nomor 2 terbesar di Indonesia, dan juga kita punya industri pertanian yang besar, dan kita mempunyai juga mineral-mineral yang tidak dimiliki orang lain. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Hasil alam ini kalau kita kembangkan, apalagi dengan ide Presiden saat ini dengan semua harus dilakukan hilirisasi, maka
kebayang nggak semua ini akan menjadi titik-titik industri baru. A lot of chance, Bapak. Yes, jadi disitulah akan menimbulkan sumber tenaga kerja baru. Kalau semua rakyat ini bekerja, tidak ada pengangguran, maka ekonomi itu untuk mencapai 7% bukan barang yang sulit. Betul. Kita stagnan di 5,5% karena apa? Karena masih ada pengangguran. Kemudian barang yang keunggulan yang tadi sudah ada itu enggak didinamisasi atau disinergikan sehingga menghasilkan kegiatan yang kuat. Nah, ini yang harus kita sinergikan. Bagaimana mengawinkan kekuatan industri-industri tadi terhadap jalur-jalur yang sudah ada saat ini. Jadi ini maksud saya, kalau kita bisa menjual Sungai Musi, jalan tol, LRT, kemudian dipadu dengan kemudahan orang berinvestasi, siapa yang nggak mau akan datang ke Palembang? Saya yakin semua orang akan datang ke Palembang. Dan Palembang akan menjadi kota seksi untuk berinvestasi, Pak. Pasti, ya, karena dia punya kelebihan dibanding yang lainnya. Karena tadi saya baru dapat informasi NASA juga mau berinvestasi di sini, Pak. Karena di sini ada pabrik roket katanya. Iya, Pak. Ya? Kan gitu. Pabrik roket. Pabrik roket ya, sama pabrik kapal selam gitu nih ada, Pak. Seattle mau pindah ya. Iya. Baik, ini Pak Hafiz menanggapi dari Pak Hafiz tadi, untuk di 2024 adakah rencana khusus Pak untuk memperkuat sektor yang sudah pernah dibahas oleh DPRD Kota Palembang sendiri? Ada di Kota Palembang sekarang lagi ada pembentukan pansus, itu tentang perda dishub yang mana arus batu bara itu selama ini itu 12 jam akan dijadikan 24 jam. Nah, tentunya berdampak pada sektor ekonomi, dan kita masih memperjuangkan payung hukum yang mana harapannya dari Kementerian Perhubungan mengeluarkan, atau sama dengan Kementerian Keuangan mengeluarkan semacam permennya, bahwasanya di daerah yang dilewati oleh kapal-kapal pengangkut batu bara ini juga ada pajaknya. Sedangkan stockpile kita ini ada di Kota Palembang. Jadi kalau kita lihat sekarang, kapal-kapal yang melewati, atau bahasanya itu bukit-bukit yang lewat hitam itu, kita cuma melihat saja, kena dampaknya saja. Betul. Dampak sosial, dampak juga ekonomi. Dari mana dampak sosialnya? Masalah kesehatannya juga, karena mau tidak mau ini ada efek, ada efek kepada masyarakat. Ekonominya juga, selama ini nelayan-nelayan ini kan bisa mendapatkan ikannya lebih banyak, tapi karena banyaknya angkutan-angkutan ini sehingga berdampak juga kepada nelayan dan pedagang-pedagang ini. Nah, tadi sudah seperti yang dijabarkan sama Pak Hafiz Thohir, banyak sekali kesempatan-kesempatan dan sektor-sektor yang masih terbuka luas untuk di Kota Palembang ini sendiri. Jadi angka pertumbuhan di 7,5% itu bukan semata-mata angka yang rekayasa, angka yang mengada-ngada. Tapi ada banyak caranya. Ada. Ya, begitu ya Bapak ya. Dan tentunya ini untuk masyarakat Kota Palembang yang sekarang menyaksikan, itu bukan harapan, Pak. Ya. Wah, bisa kita lakukan asal semua titik-titik tadi bisa bersinergi. Betul. Karena kita lihat juga kan saat ini semua melakukan efisiensi. Ya, di negara-negara dunia itu melakukan efisiensi sehingga mereka mengurangi belanja. Nah, inilah saatnya kita melakukan inovasi. Di balik efisiensi tersebut kita harus menciptakan peluang baru, ya. Nah, peluang baru itu banyak kita miliki di Sumatera Selatan ini. Dan 2024 insya Allah akan menjadi kenyataan. Amin. Baik, sebelum kita menutup acara kita hari ini, Pak, mohon izin ini untuk Bapak Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir memberikan satu himbauan untuk masyarakat, Bapak, mengingat tahun depan ini sudah tinggal beberapa jam lagi dan akan berganti tahun politik, Pak. Boleh silakan Pak diberikan himbauan kepada masyarakat. Ya, kepada semua warga di Kota Palembang dan juga warga Sumatera Selatan pada umumnya, kami berharap di acara tahun baru ini kita tetap menciptakan iklim yang kondusif. Silahkan untuk melakukan
kegiatan-kegiatan bersama keluarga dan teman-teman Haidatolan, karena itu juga merupakan bagian daripada kehidupan. Namun tetap kita harus pelihara kondusivitas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita berharap di 2024 ini akan jauh lebih cerah dan lebih baik dari tahun 2023. Dan harapan kami tentu saja sebagai wakil rakyat, kita akan terus bersama rakyat memperkuat dan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sisi pengawasan, juga sisi pemberdayaan, dan juga membuka inovasi-inovasi untuk disampaikan kepada pemerintah supaya rakyat bisa menikmati kue pembangunan yang kita bangun baik dari pusat, provinsi sampai ke kota Palembang. Dan saya sangat berharap kita bisa menjadi provinsi yang nomor 1 di Pulau Sumatera. Jangan jadi Sumut dan Riau saja yang bisa lebih tinggi. Sekali ini Sumatera Selatan saya yakin akan bisa untuk memenangkan pertarungan ekonomi tersebut. Wah, luar biasa. Ini waktunya Wong Sumatera Selatan. Ya. Siap, betul. Wah, Betul. Kalau Pak Haji Sudirman silakan Pak untuk harapannya dan juga himbauan. Tentunya himbauannya kepada masyarakat, kita bersama-sama bersemangat, tetap energik untuk tahun 2024 ini akan lebih baik tentunya harapannya daripada tahun 2023. Dan memang 2024 ini tahun politik, kita boleh adu gagasan tapi kita hati tetap tenang. Seperti itu. Damai. Gagasan tapi tetap tenang. Tetap tenang. Karena pemilu damai, Pak. Pemilu damai seperti itu. Dan kita juga ucapkan sukses ini untuk Pak Rizky Saputra yang akan segera menjadi perwakilan anak muda juga. Bapak Tony, Mas Abi, dan juga Pak Yudi, dan juga bapak-bapak yang di belakang. Sukses terus mengabdi untuk negara, semangat tanpa lelah begitu ya. Karena memang hashtag bantu rakyat karena pasti ada harapan. Betul. Luar biasa. Pemirsa di rumah, itu dia dialog khusus kita hari ini menjelang untuk tahun baru 2024. Semoga memang resolusi yang ada di 2024 yang ada di pemirsa ini bisa tercapai, dan juga di 2023 kesalahan-kesalahannya bisa diperbaiki di 2024. Luar biasa. Dan akhir kata terima kasih sudah menyaksikan dialog khusus. Tentunya malam ini spesial bersama Bapak Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir selaku pimpinan BKSAP DPR RI fraksi PAN dan juga anggota Komisi 11 DPR RI. Betul. Dan akhir kata aku Midun Raditya. Saya Sefira Manda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Bye. Waalaikumsalam.